Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Is to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection. Virus corona jenis baru sudah jadi masalah hampir seluruh provinsi. Memutus mata rantai untuk mengurangi jumlah kasusnya. Telah menetapkan berdasarkan Perpres 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Announcing that there is now going to be a statewide stay-at-home. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Iya, Shalom. Kembali bersama dengan saya 5 menit ke depan di Stay at Home with God. Saudara, hari ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan kemarin, yaitu tentang perempuan Kanaan atau perempuan Siro-Venesia. Kemarin kita sudah bahas di mana ketika perempuan Kanaan itu mempunyai masalah, yaitu anaknya yang perempuan sakit dan kerasukan setan, lalu perempuan Kanaan itu menggunakan momentum ketika Tuhan ada di situ, perempuan Kanaan itu berseru kepada Tuhan, tapi para murid justru melarang perempuan Kanaan itu untuk berseru kepada Tuhan karena para murid merasa terganggu. Tapi perempuan Kanaan itu tetap berseru kepada Tuhan sehingga perempuan Kanaan itu akhirnya menerima mujizat yang dari Tuhan. Tentu kita tidak melihat endingnya, terima mujizatnya. Segala sesuatu itu punya ending dan saya berharap ending di dalam hidup kita melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri ada proses, ada bagian yang harus kita lewati dan kita akan lihat hasilnya apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Nah, perempuan Kanaan, saudara, yang di dalam Matius pasal 15 ayat 21 dan 28 ada beberapa hal yang harus dia hadapi. Yang pertama, saudara, ketika dia berseru, saudara, ini menandakan bahwa perempuan Kanaan itu mempunyai jarak yang jauh dengan Tuhan. Mempunyai jarak yang tidak dekat dengan Tuhan. Sehingga perempuan Kanaan itu harus berseru. Dengan perkataan lain, berseru, dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Anakku sedang sakit kerasukan setan. Nah, saudara, yang pertama kita perlu belajar tentang hidup kita. Kalau bicara tentang jauh, itu artinya ada satu jarak antara kita dengan Tuhan. Nah, seringkali ini yang kita lupakan di dalam hidup kita. Kita mungkin orang yang rajin beribadah, kita orang yang mungkin berdoa terus-menerus, kita suka memuji Tuhan, mungkin juga kita baca Alkitab. Tapi ketahuilah, lihat posisi kita. Lihat posisi kita. Nah, perempuan Kanaan ini begitu berjarak dengan Tuhan, sehingga dia harus berseru. Nah, orang Kristen seringkali kita lupa, saudara, hidup kita ini sebenarnya berjarak dengan Tuhan. Ingat apa yang berjarak. Alkitab sudah katakan bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk memberkati kita. Tetapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Nah, saudara, seringkali kita tidak mengerti dengan dosa yang ada di dalam hidup kita. Sebenarnya itulah posisi kita. Nah, perempuan Kanaan ini kenapa terima mujizat, saudara? Karena dia mau berubah. Artinya, saudara, dia mau berubah posisi. Saya bacakan di ayat yang ke-25. Di Matius 15 ayat 25. Di situ dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Perhatikan perkataan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, ini bicara tentang satu perubahan posisi. Nah, saudara, saya percaya apapun aktivitas rohani kita,
Kalau kita tidak merubah posisi hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan, maka seluruh ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang sia-sia, ibadah yang tidak ada artinya, karena posisi kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu belajar dari perempuan Kanaan, dia merubah posisinya. Yang tadinya jauh, dia mendekat kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap hidup kita, memang kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan, ya mungkin ada hambatan-hambatan di dalam hidup kita. Tapi tahukah saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, artinya Tuhan sedang memaksakan supaya engkau berpindah posisi hidupmu di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini orang bersaksi, ada berkata, dulu saya merokok, sejak kenal Tuhan saya tidak merokok. Dulu saya pemabuk, sejak kenal Tuhan saya berhenti untuk menjadi mabuk. Tapi saudara, kekristenan tidak bicara hanya sebatas itu. Memang berhenti merokok, berhenti minum, yaitu bagus untuk kesehatan. Tapi kekristenan tidak bicara hanya sebatas itu. Tapi kekristenan adalah bicara ketika posisi hatimu, hidupmu itu berubah. Dari tidak mengenal Tuhan, dari hidup yang duniawi, berubah kepada mengenal Tuhan. Saya percaya kalau posisimu mau berubah di hadapan Tuhan, engkau akan lihat mujizat yang Tuhan buat di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. When the oceans rise and fall.